si Aner teh pengen bikin robot phone. Ini konsepnya kayak gimana? Apakah dia memang bisa menjadi asisten kita yang benar-benar tinggal nggak usah mencet megang handphone, kita bisa ngirim makan atau gimana gitu? Tujuan Aner kembali ke Indo itu adalah menjadi harapan lah ya. Harapannya adalah menjadi salah satu opsi ya, karena Aner sudah established secara global. Sekarang kan lagi zaman banget baterai yang namanya silikon karbon. Iya kan? Ternyata itu pelopornya kalian. Is that true? True. Astaga Tuhan, zaman era teknologi lu cari aja di website, service centernya di mana? Ternyata di kota dia teh belum ada. Nanti tinggal telepon, terus teman-teman tinggal kirimkan device kalian. Nanti entah kami yang pick up atau mungkin teman-teman yang mengirimkan ke service center terdekat. Nanti setelah diperbaiki, maka kami akan mengembalikan ke alamat yang dituju. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan playlist terbaru dari channel Pricebook guys. Karena akhirnya setelah kayaknya hampir setahunan lebih deh, gue tuh pengen banget bikin podcast di channel ini tapi baru kesampaian itu sekarang. Dan sekarang kita bakal ngomongin pokoknya ya banyak deh seru-seruan, kita bakal cari informasi terkait gadget dan juga teknologi tapi langsung dari sumbernya. Dan sekarang gue juga gak sendiri karena gue temenin sama teman gue yang hampir 3 tahun menghilang dari channel Pricebook, guys. AFK dari kamera doang, ya, tapi kan, ya kan. Di belakang layar masih kerja dengan tapi dia sangat ngebantuin giat. gue terus kok, guys, di belakang layar ya. Makasih ya, Pip ya. Iya. Oke, pokoknya sekarang kita bakal ngebahas sebuah brand yang tahun ini tuh ngebikin gue cukup kaget. Karena sebenarnya brand tersebut waktu itu gue cek di pasar offline sih lumayan rame ya, Pip ya. Dan Dulu dia sempat kuat banget. kuat banget, bahkan di beberapa offline shop di video Marzum gua itu memang banyak banget yang nanyain brand tersebut, gitu ya. Brandnya adalah Aner. Jadi selamat datang tim Aner di sebelah kiri gua. Selamat datang kembali di Indonesia ya, gitu aja. Terima kasih. Boleh kenalan dulu mungkin mas-mas dari Aner? Halo Mas Bewok, halo Mas Afif. Perkenalkan aku Fani. Yes, representatif Aner ya guys. Lanjut, masnya. Ya, halo semua, perkenalkan aku Friendly. Oke Mas Fandi dan juga Mas Friendly, selamat datang di meja teknisi, di mana di meja ini kita bakal ngebahas masalah teknologi dan juga inovasi yang bakal kita kulik langsung dari sumbernya seperti mas-mas ini. Dan kalau kita ngomongin soal teknologi dan juga inovasi, kita juga bakal ngebahas nih masalah brand-brand kayaknya di Indonesia ya nggak sih, Pip? Lu ngerasa nggak sih semakin banyak dan dibombardir dengan brand-brand Tiongkok yang variannya tuh makin banyak? Iya, trennya di tahun ini kan kayak gitu. Bener-bener ya. Dan itu ngebikin kita kadang-kadang tuh suka bingung buat milih kira-kira mana sih yang worth it, yang sesuai sama kebutuhan kita. Gitu, makanya di video sekarang ini podcastnya kita bakal ngebahas tren gadget di tahun 2025 ini nih. 2025 gitu mas ya. Kita bakal kulik kira-kira nanti Aner bakal bikin apa sih gitu. Iya. That's why kalian harus nonton banget video podcast ini sampai habis guys. Nah, kalau kita ngomongin soal brand Aner, Mas Fandi, Mas Friendly, memang banyak banget teman-teman gue jujur ya, personally gitu, mereka kadang suka bingung. Aner tuh datang lagi ya? Iya, barangnya teh keren-keren kata gue teh. Tapi GMS-nya gimana? Mereka tuh masih worry masalah Google-nya gitu. Nah ini dari kalian tuh sebenarnya gimana sih masalah Google ini sama produk-produknya Aner gitu? Amankah? Terus gimana cara nge-build ke merekanya supaya oke, Aner nih nggak ada kendala loh gitu. Coba dari Mas Fani mungkin. Ya sebenarnya ini lumayan rame ya. Jadi di sosial media tuh banyak banget keresahan-keresahan dari netizen. Apakah Aner ini punya Google atau enggak? Iya lagi. Iya benar. Masih sampai saat ini sih. Makanya juga di podcast ini kita ingin ngeedukasi ya bahwa sebenarnya Aner ini udah beneran independen dan punya mitra yang global. Jadi Google, Qualcomm, MediaTek kita sudah berkolaborasi dengan mitra-mitra itu. Jadi memang ini tuh seperti Android pada umumnya saja. Aman lah pokoknya. Aman lah ya. Dan itu juga sebenarnya gue juga udah sempat bikin videonya juga sih mas ya. Bahwa memang ini harus kita klarifikasi bersama-sama. Bahwa mereka si Yokyanya sudah berpisah guys. Yes. Gitu ya. Kalau menurut mas Friendly gimana mas? Iya, jadi terkait concern Google, mungkin ada orang yang kira Google itu kan maksudnya bukan sekedar ada Google Play Store atau ada YouTube aja ya. Betul. Tapi definisi Google Mobile Services itu lebih ke arah apakah aplikasi-aplikasi yang bukan dari Google tapi membutuhkan layanan Google bisa berjalan dengan normal di perangkat owner ya. Dan tadi tambahan sedikit, dan itu untuk perangkat owner bisa ya, aman. Jadi untuk aplikasi transportasi atau aplikasi navigasi ataupun aplikasi banking atau yang lain-lainnya yang membutuhkan layanan Google untuk beroperasi secara normal,
semuanya aman di Honor. Seperti smartphone Android pada umumnya lah, nggak perlu cemas. Ya. Gak perlu khawatir, jadi sudah clear ya, dijawab langsung sama Ordal bro. Ordal, orang dalamnya Honor gitu. Oke, ini kita sedikit melenceng, kita lepaskan dulu soal Honor gitu ya. Gue pribadi agak penasaran sih guys sebenarnya. Mas Fani sebagai pengguna smartphone gitu ya, pengguna handphone gitu. Terlepas dari Mas Fani memang representatifnya Honor gitu. Harapan lu apa sih Mas terkait apa gitu, fitur-fitur apa yang lu pengen? Kan inovasi-inovasi sebenarnya udah banyak banget yang dibikin sama Honor kan. Pas pertama kali mereka datang pun ke Indonesia, itu bulan Januari kalau nggak salah, gue masih inget. Bulan Januari 2025 Januari ya. ini. Terus kemudian 2 bulan atau sebulan kemudian kalian baru boom ngeluarin produk yang gokil. Betul. Nah, harapan lu sendiri terlepas dari lu representatifnya Honor, lu kalau pengen punya handphone tuh lu pengen fitur yang kayak gimana sih? Oke, sebenarnya kita ngomongin kata-kata smartphone dulu ya. Jadi kan kata smart itu tuh lumayan adaptif. Jadi mungkin smart yang dulu sama smart yang sekarang itu tentu beda. Karena mengikuti modernisasi lah. Nah, untuk saat ini eranya tuh serba AI kan. Jadi makanya kalau menurut aku ini juga sebenarnya relate dengan pekerjaanku ya. Jadi smart bagiku adalah adanya AI yang built-in di dalam smartphone. Jadi itu tidak terlimitasi apakah harus AI imaging yang bisa ngegenerate atau ngeubah atau mungkin ngedit video foto atau AI yang berhubungan dengan produktivitas. Jadi kayak misalkan nge-prompt untuk bikin email atau mungkin ngekoreksi grammar. Jadi makanya selama ada AI di dalam sebuah smartphone, makanya aku bilang itu definisi smartphone masa kini. Anjay, jadi POV lo kayak gitu ya, yang penting AI. Betul. Emang zaman itu lagi AI semua guys, dan itu bener gak sih Pip? Mempermudah kita secara nggak langsung gitu. Banget dari editor kita. Iya, Sekarang kan benar. udah pakai AI. Gua sebagai Kerja lu pada makin ringan ya semenjak ada AI ya, buat gua lihat-lihat tuh ya. riset. Iyalah. Efisien lah, bukan lebih ringan gitu. Kalau dari POV-nya Mas Frendy gimana Mas? Ya, sebenarnya aku juga setuju terkait AI itu karena itu bisa sangat mempermudah berbagai aktivitas kita sehari-hari ya, mau itu produktivitas ataupun bahkan untuk hiburan dan lainnya. Tapi untuk aku sih menurut aku ada satu layer lagi yang perlu dibikin proper dulu sebelum kita bahas ke arah software ya, yaitu baterai yang awet dan durabilitas yang oke. Soalnya menurut aku secara pribadi sebagus apapun suatu smartphone ya, dari segi layarnya bagus lah atau mungkin fitur-fiturnya banyak lah, agak mubazir, agak percuma kalau baterai dan durabilitasnya kurang. Soalnya kan idealnya kan smartphone itu bisa kita pakai terus dengan tenang ya. Bukannya memberikan rasa cemas ya, battery anxiety atau rasa takut ya, udah beli mahal-mahal, fiturnya banyak, jatuh prak, rusak gitu. Rusak. Iya, sirna tuh semua gaji. jadi Sirna. jadi maksudnya Kayak tahu tuh brandnya tuh. Aduh, juga langsung aduh. nah, jadi menurut aku sih setidaknya durabilitas dan daya tahan baterai yang awet itu sangat penting menurut aku Itu sih. juga penting ya, selain Iya. fitur-fitur software AI-nya itu ya. Betul. Oke, lanjut lagi nih guys. Gue kok jadi kayak pengen tahu dari POV-nya mereka masing-masing gitu ya. Karena kan kalau dari gue sama Afif, lu udah pada tahu kan setiap gue review, kita selalu mengeluarkan sudut pandang kita masing-masing. Gitu ya, Pip ya. Nah, menurut Mas Fani, menurut kamu tuh typically kalau misalkan nyari handphone tuh lebih ke gengsi apa fungsi sih POV-nya? Kalau bisa kedua-duanya kenapa enggak? Ih, ngeri anak jaksel banget nih. Ada fungsi, ada gengsi bos. Iya, bener banget. Karena soalnya gua pribadi aja nih. Karena kan kayaknya ada 2 POV emang kali ya. Karena kan kalau gua pribadi, ya gua sebagai orang yang mungkin gajinya belum gede-gede banget, pasti gua selalu mengedepankan fungsi. Jangan ngilangin rezeki, gaji anda gede. Enggak, ya kita kan ya netizen pada umumnya lah, lebih mengedepankan fungsi ya kan. Oke, fungsi. Tapi gue juga punya temen yang dia tuh hari-hariannya, bahkan gue tanya, dia kan selalu beli HP ya tau lah, yang mahal-mahal, yang logonya buah yang ada hilang sedikit itu. Oke, Nah, kemana dia hilangnya? nggak tahu ya kan. Nah tapi itu selalu berfungsi kalau buat dia ketemu sama klien katanya. Ada lagi yang kayak gitu. Karena guys. kalau klien itu ngelihat dari strata ekonomi gitu-gitulah. Jadi dia once nggak pakai barang branded nggak deal. Gitu. Dia nggak bisa berteman tuh. Nggak Kalau bisa nggak berteman pakai- sama klien, sama brand. gitu. Karena ketemunya sama orang-orang kelas kakap lah ibarat kata. Tapi in real life memang gitu sih. Banyak dari iya nggak sih Mas? Gue juga punya teman kayak gitu lagi Mas. Jadi lebih ke gengsi dulu gitu baru fungsi. Giran nyari fungsinya nanya ke gue. Kata gue belajar dulu sama gue private lu kalau mau. Handphone lu kan udah smart deh, Jeng. Benar-benar. Kalau menurut Mas gimana nih, Mas?
Sebenarnya tren gengsi ini tuh kurang lebih sedikit paham nggak paham ya. Jadi memang ini bukan dari sisi konsumen aja, tapi kalau kita lihat di sosial media, ini juga diutilize dari beberapa campaign kan. Dan sebenarnya juga nggak salah-salah amat, karena mungkin tadi yang kata Mas Afif bilang, temannya itu butuh brand yang bergengsi untuk bertemu dengan klien untuk bisa sukses ya dalam kebisnisannya gitu kan. Dan itu juga nggak salah. Tetapi kalau misalkan aku nih, misalkan teman-teman ini bukan tech savvy, terus harus merogoh kocek tinggi untuk membeli sebuah smartphone, tapi ternyata fitur-fiturnya tuh nggak bisa fulfill skenario yang sebenarnya paling penting. Itu kan sayang banget ya. Iya dong. Jadi sebaiknya mungkin kita research dulu lah. Banyak loh brand-brand yang sebenarnya established dan juga prestis ya, tapi punya harga yang accessible. Jadi lihat dulu fungsinya, terus ya udah kita juga go with the gengsi tadi, ada prestisnya di dalam sebuah brand itu. Iya sih memang beda-beda ya sebenarnya preferensinya. Kalau dari Mas Friendly gimana Mas? Ya, sebenarnya menurut aku gengsi memang tetap penting buat beberapa orang ya. Nah, tapi menurut aku sisi fungsi juga jangan sampai dilupakan. Jangan sampai karena kejar gengsi hidup kita menderita gitu ya. Fiturnya dikit, baterainya jelek atau gimana. Nah, jadi smartphone yang baterainya awet, kameranya oke, fitur AI-nya banyak, menurut aku lebih penting. Jadi kalau harus pilih satu, nah aku sebenarnya lebih condong ke fungsi. Ya, soalnya ya biar hidup lebih mudah. Nah, tapi seperti yang tadi Fani sudah informasikan, terkadang kita memang ada pilihan yang bisa memberikan keduanya. Ya, terutama untuk brand-brand yang udah bersifat global ya. Nah, salah satu tujuan Honor kembali ke Indo itu adalah menjadi harapan lah ya. Harapannya adalah menjadi salah satu opsi ya, karena Honor sudah established secara global. Nah, jadi di sini tuh dia bisa mengisi segmen yang bisa memberikan gengsi plus fungsi itu. Itu harapan gue juga sih sebenarnya. Beneran sumpah. Jadi di luar dari ya gengsi mah ya udah aja gitu ya, dengan brand-brand tertentu kalau misalkan nggak pakai handphone tersebut jatuhnya pride-nya jadi turun gitu. Tapi di luar dari itu kan fungsi memang tetap harus kita kedepankan juga gitu guys. Lu gimana Pip menurut lo? Kalau ngelihat dari statementnya Mas Friendly tadi ya, kayaknya itu relate sama kita tuh punya survei sebenarnya Bang. Kita sebelum ngelakuin podcast kita Oh ini survei ada dulu. Family 100 apa gimana sih? Enggak. Survei aja. Nah, di survei kita itu yang mengatakan bahwa kalau masyarakat sekarang itu lebih memang benar yang seperti Mas Friendly bilang tadi, mereka tuh lebih prioritasin kamera. Nanti datanya kita tampilin di layar ya guys. Mereka tuh lebih memprioritaskan kamera, daya tahan baterai tuh yang Mas Friendly udah sebutin berulang kali tadi, sama kecepatan ngecasnya yang notabene emang menunjang banget buat kegiatan harian pengguna kayak kita-kita lah gitu. Dan memang masuk sih ya di beberapa line up-nya Honor yang begitu datang kemarin tuh Januari, terus Februari udah keluar ya kalau nggak salah. Februari keluar. Februari keluar, nah itu kayaknya elemen-elemen itu sudah dipenuhi kah? Dari tim Honor ngerasanya gimana nih? Dari produk-produknya, apakah elemen kamera sudah, elemen baterai sudah gitu, durability sudah, udah oke semua berarti ya? Iya kan kemarin kita ada launching sekitar 5 ya. 5 in total dan semuanya tuh punya USP di tiap-tiap produk. Jadi kayak untuk kamera ada, untuk durabilitas ada, dan juga untuk foldable phone untuk pasar premium juga udah ada. Jadi udah kita realisasikan lah sejak awal tahun. Sejak awal tahun nih, jadi begitu datang udah tahu nih mangsa pasarnya yang kayak gimana nih gitu. Betul. Nah ngomongin soal market share gitu ya, sebenarnya kalau kita ngelihat dari data survei juga yang beberapa Pip udah gue cari juga gitu ya, ternyata memang nih agak tricky untuk ngebikin orang tuh ganti handphone atau ngerasa mereka pengen ganti handphone. Or inilah saatnya untuk gue ganti handphone. Jadi dari hasil survei kita sih ada sekitar 50-50 lah Pip. Iya, masih Jadi 50-50 kayaknya. Mereka harus upgrade atau enggak ya gitu. Terus kalau mereka harus upgrade pun kira-kira alasannya apa? Nah mostly mereka tuh ngerasa bahwa satu, daya tahan baterainya sudah mulai berkurang. Kayaknya elektronik juga semuanya kayak gitu gak sih? Begitu dalam durasi beberapa tahun performa baterainya turun gitu ya, pasti ya it's that time untuk ganti device, handphone gitu gak sih? Terus ada yang ya kita kan udah tahu ya era sosial media sekarang pengen nyarinya tuh yang ready to post. Kamera lah ya. Kamera lah intinya gitu. Mereka ngerasa bahwa, mohon maaf nih kalau bahasa gue, kamera gue udah burik nih, kayak gue harus ganti handphone nih gitu. Pasti kita akan ganti handphone. Nah kalau menurut kalian nih, Mas Fani, Mas Friendly, kira-kira kapan sih waktu yang tepat kalau dari POV kalian untuk ganti sebuah smartphone? Oke, sebenarnya untuk aku sih tanda yang paling obvious ya, paling jelas kalau kita butuh upgrade itu adalah saat HP lama kita udah menghambat produktivitas.
untuk kebutuhan dasar ya, misalnya sering nge-lag pas multitasking atau chat WA aja susah setengah mati kan, force close. Baterainya cepat habis, sehari cas 2-3 kali mungkin ya kan, atau mungkin memang sudah layarnya ya kan, layarnya sudah pecah atau bagaimana. Tapi itu yang sangat obvious. Tapi tidak bisa dipungkiri kadang itu kita memang butuh upgrade tanpa semua hal buruk itu terjadi duluan. Nah, jadi misalnya sudah kita melihat ada produk, ada suatu smartphone yang fiturnya benar-benar bisa sangat mempermudah hidup kita. HP lama kita ini masih baik-baik aja sebenarnya. Tapi fitur baru di HP tersebut bisa membuat kehidupan kita lebih bagus lagi, lebih efektif, mungkin cuannya lebih banyak nanti dengan fitur AI-nya dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertanda atau salah satu aspek yang bisa dikonsider lah untuk upgrade handphone itu, terutama dari sisi AI tadi ya. Nah, makanya dari Honor tuh menyematkan fitur AI di berbagai smartphone-nya di berbagai price range. Jadi bukan hanya smartphone kelas mahal yang ada AI, enggak. Ya, yang mid range itu juga ada fitur AI-nya seperti itu. Nah, tadi kan Mas Friendly udah sempat mention ya Mas, kalau misalkan tren di masyarakat itu kan orang udah nyari lebih ke arah kamera yang bagus, performa proper sama baterai terutama ya. Nah, kalau dari sisi point of view-nya brand owner sendiri nih, kira-kira kalau kita sambungin ke brand owner nih, kira-kira menurut kalian berdua gimana nih produk-produk owner bisa menyelesaikan masalah keinginan masyarakat ini? Oke, jadi kalau di Honor ini kita punya core value yang berasas human centric. Jadi human centric itu kita berusaha untuk memberikan teknologi atau sistem yang bisa menyelesaikan masalah bagi usernya. Nah, contoh yang terbaru itu kan memang di era yang serba sosial media ini, orang-orang itu berbondong-bondong jadi vlogger atau at least ya jadi content creator lah ya. Nah, makanya kami kemarin merilis Honor 400. Oke, ngomong-ngomong soal 400 dulu nih. Menurutku, Honor 400 adalah definisi dari kompaknya sebuah smartphone. Jadi di layarnya di 6,5 inch itu tuh nggak besar, nggak kekecilan juga. Udah gitu, udah layarnya kecil, kita juga menyematkan lensa beresolusi 200 megapiksel. Dilengkapi dengan AI zoom sampai 30 kali. Nah, udah gitu juga ada OIS dan EIS. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh lagi vlogging atau lagi pakai video recordnya, itu nggak akan gempa. Terus juga warnanya bagus lah, resolusinya juga baik. Begitu. Dan sebagai vlogger pastinya kan akan lebih banyak beraktivitas di luar ya, karena ngevlog. Bisa traveling atau bisa juga bikin a day in my life. Nah, nggak bakal sempurna kalau misalkan baterainya itu juga kecil. Nah, ngomongin soal baterai, sebenarnya Honor ini adalah pioneer dari teknologi silicon carbon battery. Jadi di badannya yang kecil, yang compact, tapi kita bisa menyematkan baterai yang besar di 6000 mAh. Plus pengecasannya di 66 watt. Jadi udah bisa seharian dipakai, terus juga pas dicas juga sebentar, paling cuma sejam lebih sedikit. Dan yang paling menyempurnakan produk ini adalah Honor 400 memiliki AI, yang dimana tadi aku bilang di awal ya bahwa smartphone itu kalau nggak ada AI-nya kayaknya kurang. Nah, di 400 ini tuh punya segala AI yang tidak dikompromi dari jumlah, dari kuantitasnya. Di harganya yang cuma 6 juta sekian, tapi sudah punya AI imaging seperti AI eraser, ada AI outpainting yang bisa membuat frame itu jadi lebih luas. Terus juga ada AI cutout untuk gonta-ganti background, sampai ke beberapa AI productivity seperti AI translation. Jadi kalau misalkan lagi di luar negeri bisa langsung secara live tuh ngobrol sama orang asing. Terus juga ada AI writing, jadi kalau misalkan mau koreksi grammar atau mungkin bikin prompt untuk body text email atau mungkin membuat caption itu juga udah ada. Jadi memang Honor 400 ini dibuild untuk teman-teman yang pengen cari smartphone untuk daily driver atau secara niche-nya lah orang-orang yang suka vlogging atau traveling. Iya banget lagi. Tapi pertama kali tuh handphone datang ke kantor ya Mas ya. Terus gue ngeliat ya, ini tuh salah satu handphone yang nggak pelit AI gitu ya untuk Honor 400 5G ini ya. Dan proper. Proper, benar. Karena personally gue suka banget yang image to video. Ngerangkum beberapa foto, dijadiin satu video durasi 5 detik gitu. Karena kita nggak butuh third party lagi. Udah ada di dalam handphone tersebut gitu. Sama mungkin kalau dari gue pribadi ya, AI translation ini juga cukup oke loh. Jadi kadang-kadang kalau kita traveling ke luar negeri, mungkin yang orang-orangnya
banyak bisa bahasa Inggris, kalau misalkan kayak ke Jepang, ke Korea, itu kan nggak semua orang bisa bahasa Inggris kan. Dan kita juga nggak fase untuk bahasa tersebut kan. Nah ini memang benar-benar ngebantu banget buat kalian para traveler yang mungkin takut berkunjung ke sebuah negara yang bahasanya nggak kalian tahu selain bahasa Inggris. Yes. Iya nggak sih? Betul. Kalau dari Mas Freddy gimana Mas? Ya, jadi tambahan dikit. Jadi untuk Honor 400 tadi fitur AI-nya memang sudah sangat banyak. Nah, tapi berhubung banyak yang mengira beberapa fitur AI Google seperti Gemini Live dan Circle to Search itu cuma ada di smartphone tertentu. Nah, itu sebenarnya tidak tepat ya karena sudah dilengkapi dengan GMS tadi. Di Honor 400 juga ada AI yang berkaitan dengan Google, yang dari Google-nya langsung, termasuk Circle to Search dan Gemini Live itu. Nah, jadi nggak perlu takut di Honor 400, oh nggak bisa Circle to Search, nggak bisa ya. Nah, tapi bagi yang mencari smartphone terjangkau ya dengan layar lengkung terutama kan banyak yang suka layar lengkung ya kesannya lebih mewah, lebih premium gitu. Tapi tetap tahan banting, terus baterainya awet. Nah, kami juga ada Honor X9C. Nah, bisa dibilang dia satu-satunya smartphone berlayar lengkung yang bisa sedurable ini. Soalnya biasanya smartphone layar lengkung kan nggak berani dibanting gitu ya, rapuh gitu. Nah, tapi X9C ini aman. Nah, dia sudah IP65M, jadi tahan debu dan air dan bisa tahan di suhu ekstrim juga ya, panas maupun dingin. Dari tim Pricebook harus sudah sempat ngetes juga. Iya sempat lagi. rebus dicebur Kita ya. siksa juga lagi tuh dibanting handphone. dan lain dibor. Nah, itu udah banyak ya. Jadi durabilitas ini sudah lumayan terbukti lah ya. Dan semua ini dimungkinkan dari aspek desainnya. Ya sebenarnya biar nggak terlalu teknis ya. Jadi penggunaan lemnya lebih tebal misalnya ya kan. Terus ada lapisan tambahan di dalam komponennya sehingga dia menggunakan material yang shock absorbent ya. Jadi bisa mengabsorb atau menyerap ya, menyerap benturan. Nah, jadi pas terguncang atau pas jatuh dia itu masih aman seperti itu. Oke, by the way ngomong-ngomong soal Honor X9C ini ya, mungkin buat teman-teman yang udah sempat nonton waktu itu, karena kita nge-reviewnya bukan sembarang review. Jadi gua waktu itu punya ide gini Mas. Ini kan handphone tahan air, ada IP-nya gitu ya. Kalau selfie di dalam air kayaknya biasa gitu ya. Gue pengen unboxingnya di dalam air, kesampaian sama handphone kalian guys. Thank you ya guys ya. Terus kayak gitu, memang banyak banget beberapa part yang kadang Mas, gue tuh kalau misalkan ditantang untuk extreme test, itu memang gue extreme testnya bukan standar-standar aja kayak yang lain, kayak cuman jatuh dari ketinggian saku misalkan, dari meja, itu kan biasa ya. Kalau kalian punya klaim yang bagus, kenapa nggak kita lakukan lebih ekstrim lagi? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan eksiden-eksiden yang kayak gini kan sesuatu hal yang nggak terduga nggak sih? Jadi nggak cuma dari meja guys, gue lempar dari lantai 2 ke lantai 1 juga misalkan handphonenya masih bisa bertahan gitu. Dan semua rangkaian-rangkaian itu gue lakukan ke handphone tersebut. Dan alhamdulillahnya handphone kalian yang itu bertahan gitu guys. Jadi boleh kasih tepuk tangan buat Honor X9C guys. Ini beneran bukan gimmick ya. Karena gue tuh kalau ngetes extreme test tuh bener-bener gue menghindari hujatan-hujatan yang mereka memunculkan stigma bahwa ini settingan dan handphonenya ganti-ganti. Biasanya banyak banget tuh yang kayak gitu, Pip. Iya. That's why setiap video extreme test tuh gue selalu ngasih lihat email yang sama dari awal sampai akhir video. Karena netizen kadang suka seujon. Dan keren sih handphone kalian bisa berhasil sesuai klaimnya lah ya intinya ya. Sesuai klaim banget karena bahkan gue pribadi itu Bang, ini bukan peres sama Honor ya, ada tim under 2 orang enggak peres ini. Karena gue pribadi itu tipikal orang yang emang sering banget karena tahu gue kerja di Pricebook, gue kerja masalah gadget, baik itu keluarga maupun orang terdekat, itu sering minta rekomendasi gadget sesuai sama kebutuhan mereka. Yang paling baru ini belum lama lah, kayaknya baru hitungan bulan kemarin lah. Siapa yang nanya? Saudara lo? Pertama saudara itu tujuannya buat Pip, ada nggak HP yang tahan banting? Entar dulu gue bisa nanya nih, entar dulu tahan bantingnya semana? Tahan banting cuma kesenggol jatuh atau buat apa? Buat anak gue suka banting-banting HP kata dia. Berarti kan gue nggak bisa asal ngasih yang HP 2 jutaan yang punya klaim tahan banting tapi ternyata Ada military. iya, tapi gue pribadi nggak yakin. Ya kan otomatis gue langsung rekomendasinya Honor X9C. Ini nggak peres ya, jujur nggak peres. Yang kedua, yang ini yang paling relate sebenarnya, karena kan gue pengguna mobil tua. Nah, itu head technician-nya, itu emang sampai sekarang dia tuh masih, gue lupa HP-nya apa, dia emang HP yang tahan banting juga, tapi udah mulai gembung baterainya. Dia minta ganti HP yang baru, dia minta rekomendasi juga. Apa yang bukan flagship ya, kata dia, yang bisa
mengakomodir dia yang buat ya ngerti lah kita di bengkel gimana sih ya teknisi kebanting-banting segala macam. Nah gua yang untuk aktivitas ekstrem itu gue cuma berani rekomendasiin X9C karena cuma itu HP yang depan mata gua yang benar-benar bisa disiksa segitu sadis. Iya lagi. Iya, karena bahkan bewok yang maku-maku itu guys, itu gua teriak di belakang kamera, bang pelan-pelan, ntar pecah, dia gila sendiri. Iya, dan terbukti bahkan itu nggak rusak. Dengan hasil seperti itu, gua sangat berani merekomendasikan X9C ke orang lain sih. Karena personally kita memang kalau merekomendasikan kerabat terutama ya, kerabat-kerabat yang dekat gitu ya. Kalau nggak yang kita ngalamin langsung, kita ngetes langsung, itu kayaknya kita hukumnya kayak males gitu mau rekomendasiin. Iya. Kayak takutnya kan mereka mikirnya kita kan yang review gitu ya. Kita sebagai tech reviewer udah pernah nyobain langsung. Kalau kita salah kasih rekomendasi, kesannya jadi kayak gimana sih lu gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya sih memang ya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Buat bocah mah kayaknya X9C dilempar-lempar juga gak ngaruh deh kayaknya. Nggak ngaruh, direbus aja masih aman. Anehnya ya, ini sebenarnya waktu itu gue sempet sedikit colongan sih waktu kalian ngundang kita untuk datang gitu ya, kalian launching dan segala macam, gue sempet colongan. Hey, ini kalian bener-bener dicemplungin ke sini terus direbus dan segala macam. Gue tuh penasaran banget sama lemnya waktu itu. Kayak mana kalian ngebikin serapat ini di handphone yang semelengkung ini gitu kan, gue jadi kayak pertanyaan kan. Ternyata kalian memproduksi lemnya sendiri memang. Sebenarnya sih untuk perihal ini kami bisa bilang mungkin Investasi. salah satu investasi terbesar Honor itu pada lemnya. Tuh kan kalian baru tahu kan guys. Gue baru tahu loh. Lu baru tahu ya? Gue baru tahu sumpah. Oh karena waktu itu yang datang gue. Gue waktu itu iya. datang sama Bella Iya. kalau nggak salah, tim Pricebook juga. Terus gue kayak nanya gitu, kok kalian bisa yakin sepede ini gitu ya? Iya. Terus gue dibisikin gitu guys, nggak apa-apa nih kita buka ya. Mereka memang investnya ke lemnya, yang ngebikin tuh bener-bener durability-nya tuh nggak kentang ya mas ya. Betul, nggak kentang. Nah tuh. Tapi ini beneran peres nggak mas? Enggak beneran serius, beneran karena gue Sampai direkomendasikan ke teman-teman. Enggak ini beneran. ini beneran. Sumpah demi Allah, Bang. Oh ya ampun. Kalau soal handphone gini, Tuhan nih guys, takut banget. enggak, kita ngomongin gini. Kalau soal handphone yang secara desain Iya. nampak terlihat flagship gitu ya. Iya. Kan dulu tuh memang orang benchmarknya suka sama handphone yang layarnya melengkung. Tapi nggak semua handphone layar melengkung tuh durability-nya bagus loh mas. Iya. Dan itu, ini bukan peres lagi nih, bukan karena kalian ada di sini ya. Tapi sepengalaman gue menyiksa handphone kalian yang bertahan. Ketika kita lakukan beberapa rangkaian extreme test yang memang juga kalian lakukan pada saat launching kemarin. Kan takutnya kan mereka mikirnya, tuh pas launching doang tuh ya kan. Iya, iya. Disiksa, ya slow aja guys. Di studio gue siksa juga bro. Bener gak nih kata orang Honor gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin smartphone X9C ya makanya nggak heran ternyata kemarin rame banget ya karena ternyata direkomendasikan oleh teman-teman Pricebook. Oh ya gitu. Makasih banyak ya. Tapi mas ngomong-ngomong soal merekomendasikan nih yang tablet juga iya nggak? Sebenarnya kan kalian waktu itu datangnya keroyokan ya ke Indonesia aja. Keroyokan. Dar. Karena semua lini tuh kalian kasih pilihan gitu. Salah Oke. satunya kan handphone yang punya durability oke tuh tadi ada X9C. Iya. Kemudian kalian juga ngeluarin handphone yang punya kemampuan fotografi aduhai banget. aku nyebutnya aduhai ya. nggak tuh, Ada, ya. ada Honor 200 kalau nggak salah waktu itu ya. 200 Pertama Pro. kali. 200 Awal-awal Pro ya, ya, awal-awal Iya. ya. Iya. Terus kalian ngeluarin pad juga. Betul. Kalian ngeluarin laptop juga gitu Iya. ya. Kalau buat aku pribadi sih sebenarnya aku lebih oke. Beberapa mungkin teman-teman aku kan waktu itu mereka nanya gitu ya, teman kampus nih gue pengen butuh sebuah tablet dong gitu. Tabletnya tapi butuhnya ini. Mobilitasnya nih anak cukup tinggi nih Pip kata gua gitu kan. Lu kagak mau bawa laptop tapi lu nyari tablet yang bisa gantiin laptop gitu. Nah salah satunya waktu itu aku rekomendasiin Honor Pad 10. Karena aku ada kasih keyboardnya tahu. juga kan? Benar, karena memang secara aksesoris itu semua lengkap Pip kata gua. Terus udah gitu kan mereka baru masuk juga ke sini dan masuknya juga gak kentang gitu maksud gua kan dengan bawa spek yang cukup lumayan. Intinya buat tutupin semua produktivitas mereka untuk ganti dari laptop ke tablet itu cukup oke sih menurut gua. Betul-betul. Memang juga tren tablet ini kan cukup ramai ya di sosial media ya. Iya lagi bener. Jadi anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan sampai orang-orang yang bekerja itu mereka lagi tren untuk hidup minimalis. Ya kan? Jadi mereka akhirnya berpikir bahwa tablet ini bisa menggantikan beberapa skenario basic di sebuah laptop. Apalagi beberapa laptop itu juga nggak bisa bikin membuat beberapa aktivitas yang
ada di tablet. Misalkan kayak gambar atau mungkin membuat tanda tangan gitu kan. Nah itu cuma bisa di tablet. Makanya melihat kondisi seperti ini, Honor akhirnya kemarin merilis lagi 3 tablet, Honor Pad 10, Honor Pad X9a dan Honor Pad X7. Yang secara spek itu bisa dipilih sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi mungkin bisa jadi nih Pad series ini bisa untuk jadi salah satu produk yang direkomendasikan oleh Pressbook lagi ke teman-teman atau kerabat. Tenang aja Mas, pokoknya selama intinya itu menurut kita gitu ya, menurut gue pribadi gitu ya, intinya selama itu memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi mereka tuh kalau nanya ke gue selalu nanya balik gitu loh Mas. Kayak, Wok rekomendasiin gue tablet dong. Lu gak bisa ngomong kayak gitu aja ke gue. Betul. Kebutuhan Iya. lu apa Yes. gitu. Lu pengen layar yang besar. Lu pengen apa, chipsetnya yang oke. Karena lu pengen buka banyak tab-tab di tablet lu gitu. Lu butuh baterainya yang gede. Itu kan kita butuh konsultasi dulu kan sebelum Terutama kita kasih. budget sih. Budget sih Betul, terutama gitu. betul. Nah, kebetulan kebutuhannya tuh orang waktu itu lumayan banyak sih sebenarnya. Nah ini kalau sesuai budget lu sih kayaknya Honor Pad 10 oke nih, gue bilang gitu. Tambah lagi lu nggak harus beli keyboard dan segala macam ya kan. Udah gitu aksesorisnya lengkap gitu ya. Makanya gue rekomendasiin si Pad 10 itu. Mudah-mudahan sih masih awet nih yang nonton sekarang ya Padnya ya. Karena dia males banget bawa laptop. Jadi mungkin dia ngerasa cukup kali ya Pad 10 itu untuk gantiin sementara fungsional dari laptopnya. Dan bicara soal Pad 10 ya, tentunya value-nya kan sangat tinggi. Yang tadi sudah sempat Mas Bayu sampaikan, dapat keyboard stylus sih kan di harga segitu. Tapi salah satu daya tarik Pad 10 lagi itu sebenarnya adalah di software. Nah, jadi Pad 10 itu ada aplikasi eksklusif untuk produktivitas, untuk mengolah dokumen ya lebih tepatnya. Itu namanya Honor Docs. Nah, Honor Document ya. Jadi di Honor Docs ini dia hanya satu aplikasi. Tapi di satu aplikasi ini kita bisa bikin dokumen Word, Excel, PowerPoint, bahkan bisa convert file ke PDF. Nah, jadi di mana semua fungsi ini biasanya kan dipecah di aplikasi berbeda. Satu-satu ya. Word ada Word sendiri, Excel sendiri, PowerPoint sendiri. Mungkin ada satu aplikasi yang bisa membuat ketiga dokumen ini, tapi begitu PDF udah masuk, PDF udah harus aplikasi yang berbeda. Yes. Nah, atau biasanya kalaupun ada itu perlu berbayar supaya fiturnya Iya lagi. full kebukanya ya kan. Nah, Honor Docs ini selain bisa jadi kayak one stop solution, dia juga gratis. Yang gratis seumur hidup, nggak ada membership atau fitur premium, nggak ada. Jadi fiturnya sudah lengkap dari awal, termasuk fitur yang sangat jarang ditemukan di tablet. Ya misalnya, biasanya kalau kita pakai tablet, buka Excel, mau ngolah data yang ribuan row atau ratusan row, ya itu kan butuh fitur yang namanya pivot table. Nah, kebanyakan tablet itu tidak ada fitur pivot table ini di aplikasi pengolahan dokumen mereka. Nah, di Honor Docs ini ada. Jadi fitur yang selama ini seringnya hanya bisa dipakai di laptop, kini bisa di tablet Honor. Yang harganya bahkan nggak sampai 2 digit gitu ya. Sangat murah, tergantung promo yang kalian dapat lah. Bisa 4 jutaan doang bahkan. Nah, jadi sangat menarik gitu. Iya benar-benar sih. Maksud gua adalah ini pun kalau misalkan orang yang belum pernah, mungkin yang pertama kali lah first timer pengen nyoba pindah kerja dari laptop ke tablet pun, gua rasa nggak sulit Nggak buat kaget. adaptasi. Iya, karena secara tampilan kalau misalkan gua lah sebagai scriptwriter yang sering berkutatnya dengan Word, dengan Docs, itu tampilannya nggak bakal beda sama si Honor Docs ini, karena tampilan UI antara tampilan laptop dan juga tampilan si Honor Docs-nya mirip. Jadi once lu pakai pertama kali pun lu tinggal pakai, nggak bakal bingung. Sama yang paling penting satu sih, yang pengalaman gua pernah pakai itu, once lu mindahin data dari tablet, lu kan kerja di cafe ini pakai tablet. Once lu pengen pindah di rumah pakai PC lagi, lu pindahin docs-nya ke dokumen PC lu, itu kebuka dengan aman, nggak bakal berantakan. Format yang sama semua Iya, segala karena kan macam. beberapa lu kalau pindah misalkan Iya lagi. sesama laptop aja, lu Iya pindahin ke laptop yang lain kadang berantakan. Iya, Nah kalau ini enggak, tapi dengan catatan fontnya sama ya. Dan di PC lu ada fontnya. Once gak ada fontnya ya sama aja gitu sih kalau menurut gua. Jadi kita juga nggak perlu aplikasi third party lagi ya. Nggak Harus perlu. download satu-satu gitu ya. Jadi Iya, semuanya udah ada. udah ada semua di Honor Pad. Karena Honor Docs itu kan dibuat secara independen ya dari Honor ya, jadi aman lah pemakaian seumur hidup. Tuh kan kata gua lu nggak harus beli lagi dan lu nggak harus nyari krek-krekan lagi. Betul, Back office. betul. Jadi pada nyari krek-krekan kan. Ngebuka berarti kartu. lu pakai ya. Berarti rekomendasi gua bener kan bro? Iya, benar. Nah ngomong-ngomong kita balik lagi nih mas. Tadi kan kita udah ngebahas masalah durability gitu ya. Cuman at the end tuh ternyata hasil riset kecil-kecilan gua terhadap sedikit khalayak dan beberapa kerabat, gue tuh pernah ya ada satu
orang ngomong ke gue di luar kota. Waktu itu gue rekomendasiin Honor 400 5G gitu ya, karena dia butuh kameranya yang oke, kameranya yang ciamik, estetik dan segala macam karena dia suka foto gitu ya. Nah dia tuh masih punya keraguan sedikit terkait after sales-nya gitu. Nah di situ sebenarnya gue nggak terlalu bisa menjawab banyak gitu ya pada saat itu. Ya standar-standar aja sih after sales gue bilang gitu ya. Standar lah paling 2 tahun gitu garansinya. Kalaupun lu mau servis ya tinggal servis aja ke store ya nggak sih? Atau ke service center. Terus gue nyarinya di mana? Astaga Tuhan, zaman era teknologi lu cari aja di website service centernya di mana. Ternyata di kota dia tuh belum ada gitu. Nah ini cara kalian mensiasatinya gimana sih Mas? Terutama teman-teman kita mungkin yang adanya di kota-kota kecil, bukan di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya, Surabaya atau Bandung. Dari kalian gimana? Mas Fani mungkin atau Mas Fred? Oke, paling dari aku singkat dulu ya. Kami tentu memahami betul ya pentingnya layanan after sales plus jaringan toko. Nah, sejauh ini Honor sudah ada Honor Experience Store di Gandaria City misalnya yang juga merangkap jadi service center juga. Jadi kalau misalnya ada mau klaim garansi atau sejenisnya bisa ke Honor Experience Store di Gandaria City. Nah, kami juga ada Honor Experience Store di Bintaro Exchange, Cibino City Mall, dan kami juga kebetulan baru saja grand opening di Emporium Fluid Mall. Ya, nah meskipun di luar Gandaria City toko-toko yang lain itu masih belum merangkap jadi service center. Nah, tapi setidaknya untuk ekspansi jaringan toko akan terus dilakukan. Dan produk Honor juga bisa dibeli di era phone terdekat maupun Honor Official Store di Shopee misalnya. Nah, kalau terkait service center mungkin Fanny bisa nambahin ya. Ya untuk menjawab Mas Bewok tadi ya, yang pertama perluasan service center itu jadi salah satu prioritas kami untuk jangka panjang. Prioritas utama malah gitu. Jadi makanya memang dari Januari hingga akhir tahun ini udah hingga 12 authorized service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Pun kalau misalkan teman-teman ternyata masih belum menemukan di kotanya masing-masing nih, teman-teman juga bisa langsung memakai fitur yang namanya postal service. Apa sih postal service? Jadi misalkan teman-teman nggak menemukan nih di kotanya ada service center dari Honor. Teman-teman bisa langsung menghubungi call center kami, ada di website di honor.com/id atau juga di sosial media kami, itu kami sematkan call centernya di bio. Oh, Gitu. Nanti tinggal telepon, terus teman-teman tinggal kirimkan device kalian. Nanti entah kami yang pick up atau mungkin teman-teman yang mengirimkan ke service center terdekat. Nanti setelah diperbaiki maka kami akan mengembalikan ke alamat yang dituju. Ternyata Gitu. ada layanan juga yang mempermudah walaupun sebaran service centernya ya bertahap lah kata gua mah. Ini juga baru tahun ini kan kalian balik gitu ya. Betul, Dan betul. itu udah jadi salah satu prioritas kalian juga untuk masalah service center dan segala macam gitu ya. Benar, benar. Oke, jadi terjawab sudah guys dibanding kita bertanya-tanya ya nggak sih? Iya. Kadang soalnya ada yang nanya gitu Mas, ada yang nggak peduli karena mereka ngerasa bahwa mereka bisa menjaga handphonenya dengan baik gitu ya. Iya. Ada juga yang kadang suka worry, gimana nih nanti gua mau servisnya gimana nih gua ribet nggak gitu, apa segala macam. Ya dengan ada apa tadi Mas namanya Postal service. postal service. Nah itu informasinya bisa dikasih lihat di mana aja tuh adanya tuh. Ada di My Honor app kalau misalkan teman-teman punya device Honor, itu ada Honor app. Oke. Atau juga bisa langsung ke website kami di honor.com/id. Nanti scroll ke bawah ada bagian dukungan. Oke, sejauh ini pokoknya semuanya ditangani lah ya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya mungkin bisa ke call center gitu Betul, ya. betul, Atau mungkin betul, bisa betul. DM gitu gak sih? Betul, Biar betul. lebih intim kalian dengan Honor. DM lah itu Honor. Tapi kalau mau lebih cepat mungkin bisa langsung telepon call centernya kali ya. Itu lebih enak gak sih? Lebih cepat juga. Mereka tahu coveragenya daerahnya mana-mana aja yang bisa Betul, gitu ya. betul, Terus betul, dropnya betul. kemana, ngirimnya kemana. Betul, betul. Gitu ya. Jadi no worries teman-teman. Karena walaupun memang ya harus kita maklumi juga sih nggak sih? Kalian belum ada setahun ya nggak sih? Iya. Itu memang kalian dengar dari teman-teman Honor memang itu jadi prioritas utama juga ya. Betul, Di betul. tahun ini dan tahun depan gitu ya. Melayani sepenuh hati. Yeah. Melayani sepenuh hati. Cakep. Kata gue nih tagline apa ya? Gue tiba-tiba nge-recall nih tagline apa nih melayani sepenuh. Oh iya. Nah kalau dari after salesnya mungkin udah bisa dapat solusi gitu ya. Nah sekarang kita bakal ngomongin sedikit terkait inovasi-inovasi nih yang dipunya sama Honor. Dan ini sebelum syuting ini nih ya, gue tuh bener-bener research banget nih. Gue pengen tahu dan gue pengen nanya langsung sama orangnya. Dan ternyata guys, hasil riset gue, lu tau gak sih? Sekarang kan lagi zaman banget baterai yang namanya silikon karbon.
Iya kan? Ternyata itu pelopornya kalian. Is that true? True. Anjay. Ternyata itu mukanya bro. Seangku itu ternyata. Oh enggak, bercanda. Ternyata udah ada di Honor Magic 5 Pro. Which mean itu dirilisnya tahun 2023 yang lalu. Di saat belum ada yang make Di dia saat duluan ya? tahun-tahun ini tuh mereka lagi gembar-gembor, ternyata kalian udah menjadi pelopor itu ya. Dan gue juga kalau nggak riset karena podcast, gue nggak tahu kali Pip. Iya, kayaknya itu juga kunci yang Honor Magic V3 mana tipis kali ya. Iya. Salah satu kuncinya ya kan. Bener. Jadi kan sekarang lagi berlomba-lomba mengeluarkan baterai berkapasitas besar dengan Badan tipis. badan yang tipis gitu. Dan waktu itu sih memang sempet ya si Honor Magic V3 kan Jadi jadi yang paling tipis. paling tipis di bulannya dan di tahunnya. Waktu Sebelum itu ya. banyak yang nggak terima terus dibikin lagi temen dia tuh. Sama ini Bang, kalau nggak salah Magic Capsule ya. Iya, Magic Capsule itu pertama kali Honor juga yang bikin ternyata di Honor V20 di tahun Oh, iya. 2019. 2019 itu? Awalnya bahkan gue nggak tahu. Pas dikasih tahu itu gue baru tau banget, kaget banget ternyata brand-brand Tiongkok lain malah niru si Honor justru. Iya. Gitu, karena ya wajar karena Honor baru comeback di Indonesia di tahun ini kan. Iya, jadi jadi- kita ngertinya Honor yang baru ada, ternyata brand lain yang niru dia ternyata. Iya, karena Udah kan waktu itu ya lama kalian banget. sempat vakum kan di Indo kan. Jadi orang Indo kayak nggak aware gitu. Ternyata kalian pelopornya gitu. Iya. Terus ini juga Magic Portal. Iya, Magic Portal benar. Yang tinggal drag itu yang ada di brand itu juga. Iya. Langsung. Itu kalian yang bikin. Betul. Anjir. sama ini sih kalau misalkan bahas inovasi, balik lagi kayak gua tadi, ini nggak peres dan segala macam, gua tipikal yang pemabok banget di dalam mobil. Once misalkan gua harus bahkan sekedar bales chat, raga ngechat misalkan masalah kerjaan, once gua di mobil gua nggak nggak bisa bales. VN anjay, jangan sombong. Gua nggak suka VN. Kalau Oh, iya, ngetik iya. ngelihat layar pun itu gua pasti mual dan pengen muntah. Jadi gua sama sekali nggak bisa main HP di mobil. Itu di Honor apa sih? Yang kemarin teh lupa. Nah itu ada motion sickness relief-nya di Honor 400 400 ya kan? 5G. Itu solusi banget sih. Once misalkan semua HP bisa, itu bakal ngebantu banget. Tapi sampai sekarang kayaknya masih jarang. Susah nyari fitur itu di HP lain. selain Terus di Honor. pas handphone itu datang kan gue juga kayak agak kaget gitu Mas Fani. Karena fiturnya tuh, fitur AI-nya kan bener-bener kayak yang belum dikasih sama brand lain gitu. Jadi ada beberapa, nih si Afif bang datang nih Honor 400 5G gitu cenah dia bilang. Cik gitu, ya Allah gue jadi kayak ngobrol sama teman sendiri nih. Dia ngasih kayak gitu ya. Katanya banyak fitur apa aja coba Pip, termasuk salah satunya itu kalau orang mabuk di mobil mainan handphone gitu. Itu, Karena dia nggak relate. karena buat gue itu nggak relate guys gitu. Tapi orang beda-beda kali ya karena Iya. begitu Afif ngasih tahu gue ini bang ada fitur Motion sickness motion relief. sickness release buat di mobil gitu. Ini fitur apa gitu. Jadi kalau misalkan lu main handphone di mobil, kadang kan lu suka mabuk ya. Gue enggak gitu. Gue langsung Makanya nggak gitu. relate, kocak. Terus ternyata memang kebanyakan orang, memang mungkin gue termasuk salah satu orang yang aneh kali ya. Karena percaya atau enggak guys, gue main Mobile Legends aja bisa di mobil loh. Waduh, Mobile Tanpa Legends ngerasa lagi. puyeng. Kalau gue muntah itu. Ya mungkin itu works buat lu ya. Jadi kalau misalkan lu lagi di mobil, terus lu nggak balas chatnya Raga ada kerjaan, berarti Emang gue gak bisa liat HP. Bukannya sombong. Makanya butuh Honor 400. iya betul. Iya. Kalau menurut Mas Fani gimana Mas? Kenapa bisa ada yang inovasi-inovasi yang Kepikiran semacam itu gitu. si Honor? Sebenarnya mungkin ini hasil dari investasi kami terhadap R&D kali ya. Karena kita investasi terbesar itu salah satunya di R&D. Jadi makanya kita bisa membentuk beberapa ide-ide ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dari teman-teman nih. Karena kembali lagi kan kami tadi asasnya human centric kan. Jadi menyelesaikan masalah bagi konsumen. Begitu dan terbukti juga kami terus berkomitmen untuk bisa konsisten ke depannya dengan teknologi-teknologi tersebut. Intinya mah bukan teknologi gimmick-gimmick kan ya. Gak gimmick-gimmick. Benar-benar relate berdasarkan survei R&D-nya kalian. Betul. Yang bisa menjadi solusi Betul. dari kekhawatiran orang-orang dalam menggunakan sebuah smartphone. Betul. Misalkan ada tadi Mas Afif itu kan dia mabuk kayak di perjalanan. Terus Mas Bewak tuh nggak mabuk. Ya kita pilih yang mabuk. Kita menyelesaikan masalah Mas Afif. Dia gak bermasalah. Gitu. Saya Iya. yang bermasalah. Iya. Jadi kita merealisasikan lah untuk masalah-masalah bagi usernya. Kalau Mas Randy? Ya, paling di sini sebenarnya aku ingin menambahkan sedikit inovasi yang dihadirkan oleh Honor juga konsisten dalam artian
mayoritas produk Honor tuh juga dilengkapi dengan fitur-fitur tersebut. Misalnya yang Magic Portal tadi ya kan. Bukan hanya Honor seri flagship doang yang dapat OS terbaru yang bisa menikmati Magic Portal. Bahkan untuk Honor yang harganya lebih murah, misalnya bukan hanya Fitri yang harganya lebih tinggi ya, misalnya di 400 atau bahkan di X9C. Nah itu juga bisa menikmati fitur Magic Portal. Jadi dari produk Honor yang harganya lumayan terjangkau hingga kelas flagship, nah, mereka memiliki rangkaian inovasi yang bisa memberikan manfaat lah di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak di gatekeep lah. Oh hanya flagship doang yang dapat inovasi ini, enggak. Mid-range enggak gitu ya. Nah, ini bahkan di mid range saja kita dapat berbagai inovasi kayak 400 yang AI-nya lengkap banget gitu kan. Jadi masyarakat luas bisa merasakan teknologi terkini juga gitu. Walaupun di handphone yang mid-range tetap kalian kasih gitu ya. Next nih Mas, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Minum dulu boleh, silakan Bapak Ibu. Kita udah lama banget ngobrol nih, aus tenggorokan kering, bukan bulan puasa kan ini. Bukan iklan. Mau nyebut merek jangan. Ntar built-in ya. Lagi rame nih, air minuman kayak gini, kita nggak ikutan ya. Gara-gara gubernur kita. Iya, lagi rame loh. Kita nggak akan ngebahas air. Tapi Iya, ini nggak usah sekarang kesana lah ya, nggak kita usah akan kesana. fokus tetap ke Honor gitu. Oke, jadi kan lanjut ya. Ini kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan sempat gue mention tuh ya, beberapa terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang kalian bikin. Salah satunya adalah di handphone foldable kalian yang masuk di tahun ini, di bulan Februari kalau nggak salah. Nah pada saat itu, Honor Magic Fitri kan sempat memegang tahta sebagai smartphone foldable tertipis. Sebelum dirusak dan didatangi dengan yang baru, kira-kira nih, dari kalian ada nggak sih kedepannya pengen jadi Yang tertipis lagi. pelopor lagi, mungkin pengen ngeluarin yang lebih tipis lagi kah untuk foldable, atau nanti mungkin kalian lipat 3 atau lipat gulipat akan masuk ke sini gitu. Coba dikasih bocoran, mungkin bisa di-spill sedikit mumpung nanti bisa ditonton nih. By the way, tadi aku mau ngebenerin kalimat merusak ya. Kita tidak merasa dirusak kok. Kami itu sifatnya memotivasi teman-teman untuk memberikan menjadi inovasi yang pelopor. baru. Senggol bos gue nih Gitu. pelopornya. Tapi kira-kira ke depan ada gak sih Mas Fani yang Oke, sebenarnya aku mau clarify dulu ya, ngomong-ngomong soal terobosan. Jadi kemarin kan kita rilis Magic Fitri nih, tertipis saat itu, di momen itu. Dan kembali lagi nih aku ngomongin terus core value kami human centric. Jadi tipis itu bukan hanya estetika, tapi gimana cara kami coba untuk ngekombinasiin sebuah foldable smartphone itu untuk jadi smartphone yang tetap bisa dipakai dalam segala skenario. Jadi kalau Mas Bewok dan Mas Afif lihat, layar eksteriornya itu kan tetap ukurannya sama ya dengan Ya, kayak smartphone candy bar candy bar biasa. kan. Candy bar. Jadi nggak harus dibuka dulu baru bisa dipakai secara sempurna gitu. Terus juga meskipun dia smartphone foldable, tapi juga punya kamera yang memiliki telefoto. Jadi bisa telefoto 3 kali, di zoom sampai 100 kali. Itu di foldable phone loh. Terus audionya juga bagus, bulat, keras. Terus juga yang paling penting adalah baterainya. Tadi kan dibahas ya kita pakai silicon carbon battery. Betul as pioneer silicon carbon battery teknologi. Jadi meskipun dia foldable dan tipis tapi baterainya juga gede di 5500 mAh. Saat itu terbesar di kelasnya. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal Magic V5 nih yang tadi Mas Afif sempat tanyakan, itu punten banget kita belum bisa Aduh, jawab. nggak bisa di-spill Magic banget nih. V5 belum nih ya. Belum, tapi mungkin kedepannya di tahun depan tungguin aja. Bukan berarti kami tidak akan rilis ya beberapa next generasi dari foldable kami. Pokoknya akan lebih banyak variasi-variasi produk yang akan dihadirkan untuk Indonesia. Akan lebih dar-der-dor lagi tahun depan Akan ya. lebih dur-der-dor. Kalau gue ini sih Mas, kalau gue tuh malah, kalau gue kan tipikalnya memang belum pengguna foldable smartphone. Iya. Gue tuh malah tertariknya, kan gue sering bikin konten WIG namanya di Pricebook itu. Jadi kayak kita ngeliat-liat, menyampaikan ke penonton, kalau misalkan di Cina atau di luar itu udah ada rilisan HP-HP baru nih yang kira-kira bakal masuk gak ya ke Indonesia. Iya. Nah kalau dari aku pribadi tuh lebih meng-highlight si Honor Power. Kalau nggak salah dia tuh punya baterai 8000 mAh. Mengingat kondisi sekarang brand-brand lagi dar-dar banget nih. 7.000. Lagi 7.000 semua mid range. Nah, Honor ada yang lebih ultimate nih 8.000. Kira-kira
ada kan nih bocoran gitu loh. Apakah kalian akan masuk dengan bawa Iya, mengkill itu semua yang 7.000? Iya. Lu 7.000? Berapa 6.500? Gue Gua bantai dong nih 8.000 gitu. Ada nggak kira-kira? Bocorin Mas Friendly. Ya, jadi sebenarnya kami terus memantau kebutuhan pasar Indonesia ya, dan tentunya tadi di awal-awal podcastnya gue juga sempat infoin daya tahan baterai itu sebenarnya krusial ya kan. Kalau memang segmen baterai super jumbo ini permintaan pasarnya tinggi ya pasti akan kami pertimbangkan. Dan bahkan sebenarnya secara global Honor sudah sempat meluncurkan beberapa smartphone dengan baterai besar di luar tadi Honor Power yang 8000 mAh. Soalnya belakangan ini kami sudah global launching juga di Malaysia waktu itu misalnya ya. Itu ada Honor X9D. Nah, itu baterai udah lebih tinggi dari Honor Power, dia 8300. Nah, Mampu. Udah makin deket ya udah sama Malaysia ya. Iya. Lagi nih berarti nih. itu penerus X9C. Nah, Oke. jadi durable-nya tetap bagus, baterainya paling besar di Gokil. kelasnya ya kan 8300. Harganya tentunya bukan harga flagship karena penerus X9C gitu Iya. ya. Nah, jadi bisa dibilang ini HP-nya mid range tapi baterainya paling besar di kelasnya atau mungkin bahkan di luar kelasnya juga paling besar ya kan. Jadi kalau misalnya yang nonton ada yang tertarik dengan X9D atau baterai super jumbo, smartphone dan baterai super jumbo dari Honor lainnya bisa infoin di kolom komen mungkin. Ramein Biar nanti aja kami bisa. Honor dramain ya. Semakin banyak demand maka supply-nya akan cepat datang. Iya. Iya benar. Ramein di kolom komentar IG-nya Honor, insya Allah datang tuh barang. Ya. Udah dikit lagi bro, udah nyampe Malaysia bro. Iya, Tinggal makanya setek tinggal lagi bro ngesot nyampe. dikit ya Indonesia kan harusnya. Iya. Nah, Mas, sebenarnya kita juga masih punya survei lagi sebenarnya. Yang cocok banget sama yang tadi, tapi range harga yang di Indonesia itu mayoritasnya pada lebih suka di 2 sampai 4 jutaan. Itu ada di angka 30,4%. Itu selisihnya hampir 10% dibandingkan segmen pasar pasar owner yang ada di 21,7%. Kira-kira nih dari data survei ini ada karena kan sekarang belum ada kayaknya sih yang Honor nyisir-nyisir range harga 1 sampai 3 jutaan. Kira-kira selain Honor yang Honor si X9D tadi, ada nggak HP lain yang bakal di-spill tipis-tipis yang range harganya lebih murah yang sensitive price lah 1 sampai 3 jutaan. Untuk memenuhi segmen itu gitu. Oke. Nah, tim Honor di Indo memang pastinya ada rencana untuk terus memperluas produknya di Indo. Makanya di awal tahun pas balik kita langsung bawa banyak kan. Iya. Nah, tapi tentunya nggak bisa langsung bawa 20 produk untuk semua Iya price sih. segment. banget kalau Siapa gitu. yang ingat, Pak? Iya. Ya, nggak bisa segitunya. Jadi bertahap. Dan secara global tentunya kami juga sudah ada smartphone dengan harga yang terjangkau. Misalnya di 2-3 juta ya kan. Nah, kita juga misalnya contohnya ada Honor X7D, X7D, terus Honor X6C. Di mana mereka semua itu hadir dengan durabilitas yang tinggi, baterai yang tetap super besar, dan rangkaian fitur AI yang bisa membantu juga meskipun di harganya terjangkau. 2-3 jutaan 2 sampai 3 tetap jutaan tetap support, tetap DNA pentingnya adalah baterai super besar, durabilitas kuat. Nah, bahkan beberapa fitur AI yang tadi, nah itu semuanya tetap ada. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang nonton lagi-lagi kalau ada yang tertarik ya kan mungkin bisa dicek situs globalnya Honor ya kan atau negara tetangga. Terus bisa lihat oh ini barangnya kayak menarik, bisa komen tuh di video ya. Lagi-lagi Supaya ramein kami bisa lagi sampaikan guys. lagi. Pengen Aja HP yang mana? Instagramnya Honor ya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Fani? Ya kalau dari aku sih untuk saat ini memang kami fokus utamanya tuh lebih ke membangun brand trust sama proposition untuk sebagai smartphone di mid to flagship ya, mid to premium. Tapi bukan berarti ini menutup kemungkinan seperti yang tadi Friendly udah bilang untuk membawa smartphone di range yang 1, 2, 3 jutaan. Begitu. Dan tetapi ini sebenarnya butuh yang tadi Friendly bilang ya, support dari teman-teman. Coba komen aja, nanti kalau kami melihat dan mungkin secara momentum juga bagus, bukan tidak mungkin kami bisa merealisasikan di tahun depan. Akan kalian boyong masuk ke Indonesia ya. Jika momennya tepat, Kalau momennya tepat dan demandnya juga banyak. demand juga banyak. Makanya iya. kita bikin guys, demand-nya jadi banyak. Iya, betul. Karena menurut gue ya worth it aja gitu ya. Dengan baterai yang gede, durability oke, tapi ngisi yang harga segitu tuh. Karena kan itu yang menurut kita yang paling cukup seksi di kita kan. Untuk banyak banget orang nanya gitu loh mas. Kalau misalkan tiba-tiba itu masuk, gue rasa gong banget sih lo. Amin. Oke banget amin, sih, mudah-mudahan amin. bisa diboyong ya ke sini ya. Amin. Nah lanjut lagi ngomong-ngomong soal inovasi nih mas. Kemarin gue sempat ngeliat ya. Ini sekelibat gitu. Si Honor teh pengen bikin robot phone. Jadi gue kayak, oh dia bikin apa lagi nih guys? Dia bikin apa lagi? Gue tuh seneng banget guys kalau brand-brand tuh bikin inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru gitu. Karena kita sebagai penikmat teknologi, jatuhnya jadi kayak ngerasa wow gitu.
yang nggak kepikiran sama kita ternyata dibikin nih sama brand ini. Salah satunya adalah si robot phone. Ini konsepnya kayak gimana? Apakah dia memang bisa menjadi asisten kita yang benar-benar tinggal gak usah mencet megang handphone, kita bisa ngirim makan atau gimana gitu? Ini kemarin lihat di sosial media ya. Iya lagi rame banget. Rame banget, memang viral sih. Tapi memang perihal robot phone ini kami akan rilis tuh di kami akan rilis itu di MWC 2026 ya. Oh, tahun depan, oke. Tahun depan, betul, tahun besok. Jadi kalau sekarang terlalu dini untuk di spill. Ternyata bukan pernikahan saja yang dini ya. Ternyata kabar ini juga terlalu dini. Tapi robot phone juga terlalu dini. Gak bisa di spill dikit gitu. Stay tune aja deh di sosial media Honor ya. Kita tunggu ini MWC. Tapi bakal dijual resmi nggak kira-kira? Once udah rilis nanti. Again. Kita tunggu aja di MWC 2026 ya. Oke, berarti ditunggu momennya aja berarti ya. Ditunggu mamanya Ya, aja. Oke. Mas Fani dan Mas Frandi, sebelum kita tutup podcast pertama kita kali ini nih, pertanyaan yang mungkin bakal mewakili netizen banget adalah kira-kira, kan ini udah November, Desember dong. Desember terkenal dengan promo-promo dong, yang cuan-cuan-cuan. Kira-kira ada penawaran menarik gak dari Mas Fani dan juga Mas Frandi buat penonton Pricebook nih? Ya pastinya ada ya kan, nggak mungkin nggak ada lah ya. Yes. Karena momen akhir tahun ini menurut kami adalah momen terbaik buat upgrade gadget atau beli gadget buat saudara, buat kenal ke teman akrab dan lain-lainnya. Jadi kami punya promo akhir tahun yang sangat menggiurkan nih ya kebetulan ya. Tadi kita sempat bahas Honor 400, lumayan banyak tuh kan fiturnya lengkap, kameranya oke. Nah dia itu ada cashback hingga 500.000 dan hadiah dengan nilai hingga 300.000 juga untuk Pad 10 tablet kita misalnya ya kan, tablet kita yang tadi ada Honor Docs yang satu aplikasi bisa ngerjain banyak hal ya, dan kebetulan juga merupakan salah satu tablet terlarisnya Honor di Indo saat ini ya. Selain sudah gratis keyboard dan stylus ya, dia juga ada promo-promo menarik lain ya kan, promo cicilan ada ya kan, dan mungkin ada cashback tambahan juga. X9C juga ada cashback hingga 600.000, lumayan banyak tuh, plus hadiah-hadiah menarik juga ya kan. Paling cuan tuh X9 Iya paling cuan ya sebenarnya. Oke. Nah, bahkan untuk produk flagship kami Honor Magic V3 ya, yang foldable HP lipat itu, dia juga ada promo menarik juga, tapi promonya tentunya tergantung di ketersediaan di toko ya kan. Jadi berapa tuh kalau boleh tahu spill nanti dikit? dilihat, Magic ditunggu Fitri aja. aja. Gue langsung penasaran gitu. Cashbacknya lumayan, bisa sampai jutaan. Nah, plus sebenarnya kami juga ada aktivitas tambahan, ya kan. Jadi di toko-toko, nah dia itu ada aktivitas berhadiah. Nah, untuk para pembeli produk Honor, nah total hadiahnya juga hingga jutaan rupiah juga. Jadi untuk rincian promo nanti bisa kunjungi saja situs resmi Honor Indonesia atau media sosial termasuk Instagram ya Honor Indonesia juga gitu. Pasti kalian juga akan announce kan di Instagram kalian gitu kan? Betul, makanya kan ada yang bilang ya, nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau teman-teman Pricebook Mania ya, Pricebook Mania, kalau misalkan stay sampai di detik ini atau fast forwarding tiba-tiba berhenti di sini, udah saatnya beli produk Honor. Betul. Karena sayang banget kalau bonus-bonus akhir tahun dipakai untuk produk-produk yang nggak bagus ya, yang nggak baik. Jadi mending beli produk Honor, apalagi ada deals-deals yang tadi Friendly udah sampaikan. Oke, kita tunggu kira-kira sebombastis apa promo-promonya nanti. Dur der dor. Jaminan ya. Karena emang jujur akhir tahun tuh memang saat yang ini sih momen yang banyak banget orang ganti handphone gak sih? Betul. Jadi mungkin teman-teman yang udah prepare beberapa kan juga banyak banget yang minta rekomendasi handphone akhir tahun kan. Nah biasanya juga kita bikin tuh rekomendasi handphone akhir tahun. Nah mungkin kalau ada promo-promo kayak gini mah ya memang jauh lebih worth it gak sih jatuhnya? Karena bisa sampai jutaan ya. Gue penasaran Honor Magic Fitri sih, gue pengen lihat harganya jadi berapa. Kalau gue ini sih, kalau misalkan Honor X9 sih nanti beneran dapat cuannya segitu, ya gue jadi lebih ringan lagi rekomendasiin ke circle gue, karena kebetulan circle gue tanda kutip banyak yang nyari cuan. Budgetnya terbatas segala macam, otomatis dari X9C yang udah terjangkau ya dapat cashback segitu lagi ya Lumayan berarti lah. cuan banget. Iya, lebih mencakup pasar Indonesia yang kadang ya segmented price tadi gue bilang 1-3 jutaan doang gitu sih. Mas Afif, terima kasih. Sama-sama Mas. Ini bukan fans tapi kenyataan beneran gitu. Oke guys, nggak kerasa nih udah ya setengah jaman lebih ya kalau kita pikir-pikir mah ya udah banyak banget obrolan-obrolan kita. Terima kasih banyak Mas dari Honor yang Terima kasih sudah banyak Mas Fani, Mas Friendly. datang ke meja teknisi ini, udah mau kita tanya-tanya gitu ya, udah mau buka-bukaan gitu ya. Buat Pricebook Mania juga kan, kalau misalkan ngerasa dari semua produk yang Mas Fani, Mas Friendly jelasin tadi cocok buat kalian nih,
ya udah tinggal beli aja. Apalagi momennya ini adalah momen cuma setahun sekali. Jangan lu lewat dari Desember lu nyesel promonya udah hilang. Biasanya Better gitu disikat ya dari sekarang. kalian. Kalau- Paling promonya cuma akhir tahun doang, Februari udah beda lagi. Oh, kalau promo selalu ada ya. Ya, cuman Selalu beda ada. periode pasti promonya disesuaikan lagi. Iya, yang paling Iya. cuan ya ini harusnya Iya, ya. Pas paling banget di akhir cuan. tahun ini. Oke, thank you ya, terima kasih once again udah mau mampir ke Thank you banget. meja Banyak. Terima teknisi. kasih, terima Dan terima kasih kasih. juga buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. No skip seperti biasa, jangan lupa juga untuk like. Komen dan juga subscribe tentunya. Yes, kita goes to 2 juta subscriber nih guys, sedikit lagi. Wah, Doain ya guys keren ya. Doain semoga bisa cepet-cepet. Amin ya Allah, amin. Susah Dan banget kita soalnya. juga doain Anar mudah-mudahan langkah-langkahnya di Indonesia lancar semua. Iya, dan semua HP yang di-spill tadi semoga Bisa masuk beneran Indo. rilis gitu. Oke deh, Bewok pamit guys. Ya dadah. Assalamualaikum.